Oke, baik. Kita kembali lagi ke dalam sesi training yang ketiga, Bapak Ibu. Hadirin rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan sudah cukup melakukan perenggangan ya. Sudah mulai dicatat-catat juga semua tadi materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Agung Dwi Jasa Putra dan juga Ibu Rati Damayani dan siap melakukan action ya. Jadi kita sekarang akan masuk ke eh, Halo, apa materi training yang ketiga. Halo. Iya, jelas Pak, jelas. Ya, oke baik. Kita akan langsung masuk ke training yang ketiga ya Bapak Ibu. Nah, training yang ketiga kita kebetulan saya yang bawakan. Jadi kita langsung saja kita akan berbicara tentang handling objection atau mengatasi penolakan ya. Nah, penolakan yang saya maksud ini adalah dari dalam diri dan juga dari luar. Ya, dari dalam diri dan juga dari luar diri kita ya. Jadi nanti bisa direfleksikan saja. Dan saya mungkin akan bawain sedikit lebih cepat gitu ya, supaya waktu kita bisa tetap sesuai dengan jadwal gitu ya. Nah, oke, kita mau masuk ke dalam training kita. Mudah-mudahan disiapkan catatannya dan juga notes-nya ya. Jadi yang paling pertama Bapak Ibu teman-teman semua hadirin training ini, ditolak itu adalah kepastian. Kita pasti ditolak ya. Ketika kita menjalankan bisnis network marketing sudah 1000 juta% kita akan menerima penolakan. Kita nggak akan bisa menghindari apapun caranya gitu ya. Sehebat apapun, sejago apapun kita pasti ditolak ya. Bahkan hari ini katanya misalnya saya juga pernah dengar top leader pun di For Life hari ini bukan berarti wah sudah platinum, sudah gold, sudah silver gitu ya. Pasti diterima, enggak juga. Masih juga mengalami penolakan ya. Nah, walaupun kita masih mengalami penolakan, kita harus terus meningkatkan skill prospecting kita. Nah, ini yang penting. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rati gitu ya, berkesinambungan dengan materi ini. Artinya apa? Kita jangan fokus kepada closing ataupun tidak closing, tapi fokus kepada skill prospecting kita ya. Tadi seperti sudah disampaikan Bu Rati, itu harus dilaksanakan penampilan, mindset dari Pak Agung tadi, lalu mental kita, ya semangat, antusiasme, dan semua hal tadi itu upgrade diri, itu semua harus kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita punya itu semua, meskipun kita ditolak, nah kita punya kemampuan jauh lebih kuat untuk melakukan prospecting berikutnya gitu. Nah, ketika kita masuk ke dalam sebagai seorang entrepreneur ya, karena network marketing ini harus memiliki jiwa entrepreneurship ya, kita akan mendapatkan banyak sekali penolakan. Itu sudah pasti, wajib, kudu, harus, nggak akan pernah bisa dihilangkan ya. Dalam bisnis apapun itu sudah pasti. Nah, tapi bukan karena itulah kita jadi gagal atau kita merasa kecewa atau kita malah menjadi oh saya selalu ditolak, saya orangnya kayaknya nggak bakal berhasil. Bukan itu yang mendefinisikan diri kita ya. Tapi kita harus memastikan bahwa ketika kita nabrak tembok nih, kita ketemu tantangan, halangan, rintangan, kita harus tetap dalam jalurnya kita, yaitu mencapai impian bersama-sama dengan For Life, bersama-sama dengan Timbon Internasional gitu. Nah, di layar kaca Bapak Ibu hari ini harusnya kita semua sudah mengenal ya wajah-wajah mereka ini ya. Jack Ma, Jeff Bezos, J.K. Rowling, Warren Buffett, Elon Musk, sampai Steve Jobs. Semua orang ini pernah ditolak Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu ngerasa, aduh saya ditolak, saya pasti nggak bisa berhasil. Jangan merasa seperti itu, jangan merasa kecil hati. Kenapa? Karena saya ditolak. Saya sama loh, seperti mereka-mereka yang sudah berhasil, karena mereka semua itu pasti ditolak. Kita harus mindsetnya itu dulu. Kita harus sadar bahwa kita pasti ditolak. Karena kalau kita sudah tahu bahwa kita pasti ditolak, sudah pasti mengalami penolakan, kita sudah bisa satu langkah lebih cepat untuk overcoming penolakan. Ya, nggak mudah jatuh, nggak mudah kecewa, nggak mudah putus asa. Kenapa? Karena kita udah tahu bahwa itu menjadi bagian dari diri kita
yang tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita pisahkan. Gitu. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya di For Life waktu itu. Ini penolakan yang menurut saya paling menyakitkan gitu ya. Waktu itu saya dari Jakarta gitu ya ke Purwakarta atau Purwokerto, saya lupa, sekitar 8 jam perjalanan, 9 jam perjalanan. Purwokerto, Mas Norman. Purwokerto ya. Nah, saya di sana sudah diinfokan bahwa ada orang yang sudah mengetahui bisnis For Life, produk For Life, sudah siap mengkonsumsi, anaknya sedang sakit. Gitu kan. Wah, udah diinfokan nih, tinggal minta bantuan untuk dijelaskan lebih lanjut gitu. Nah, saya datang membawa 1 koper berisi produk-produk For Life, Bapak Ibu. Sampai di sana, saya ke rumah sakit, ya, ke tempat orang tersebut dirawat, gitu. Dan ketika sampai di sana ternyata belum jam besuk. Akhirnya saya harus menunggu 3 jam di depan, di ruang-ruang di teras rumah sakit itu, sampai akhirnya dibuka. Setelah dibuka, saya datanglah masuk menuju ke kamarnya. Menuju ke kamarnya, saya ketok, lampunya mati. Kurang lebih 3 menit. Kalau 3 menit kita nunggu, itu kan terasa banget ya, lama ya. 3 menit, lalu barulah dibuka. Dibuka tapi saya tidak dipersilahkan masuk gitu. Jadi hanya dibuka aja gitu setengah. Ya dengan inisiatif akhirnya saya masuk. Saya masuk, lalu anaknya masih terbaring di sana. Saya perkenalkan diri, saya Norman, gini, saya dari Gerakan Cinta Imun. Lalu saya mau mulai masuk ke penjelasan. Ya. Nah, saya baru mau menjelaskan, ya Pak, Bu, jadi bapaknya waktu itu, Pak, jadi di sini kita sebenarnya tahu ya kondisi tubuh kita itu terbagi dari 3 sistem imun. Nah, baru sampai situ tuh. Ya, saya mau jelasin under, over, sama autoimun. Saya baru mau jelasin situ, tiba-tiba istrinya masuk. Si ibu dari bapak ini, si anak ini. Terus nanya, ini siapa, Pak? Nggak tahu, katanya udah janji sama mama. Mau jelasin. Hah? Janji yang mana ya? Wah, saya udah mulai keringet dingin kan. Loh, kok ini kedatangan saya kok tidak diketahui gitu ya. Ini bagaimana informasinya, apa yang terjadi gitu. Nah, singkat cerita, Mas, saya boleh minta izin keluar dulu nggak? Saya mau ganti baju, kata ibunya. Oh, silakan Bu. Dengan pikiran seperti itu, saya, wah, gimana cara saya masih bisa balik lagi? Saya tinggalin koper saya di dalam situ supaya masih ada alasan untuk kembali gitu kan. Saya keluar kurang lebih 10 menit lah. Nah, tapi pintunya kan tidak tertutup rapat gitu ya. Dibilang, saya dengar percakapannya. Itu siapa, Pak? Katanya udah janji sama mama, mau ngejelasin herbal gitulah. Herbal apa ya? Kok saya nggak tahu itu. Nah, udah mulai makin keringet dingin kan saya. Kok bisa nggak tahu gitu ya? Padahal menurut informasi kan orang itu udah siap mengkonsumsi, udah tahu produknya, udah dijelasin, tinggal di closing. Nah, singkat cerita, ibunya keluar lagi langsung tanpa nyapa saya gitu kan. Ya saya langsung masuk lagi dengan PD-nya. Duduk, gini, duduk. Oke Pak, jadi ini saya mau lanjutkan. Oh, nggak usah Mas, nanti aja. Wah, saya langsung dengan kekecewaan gitu ya, dengan apa ya, wah saya udah campur aduk lah semuanya karena saya nggak ngerti kok bisa sampai seperti ini. Saya ambil koper, langsung ke stasiun lagi. Kereta saya masih 2 jam lagi berangkat gitu. Jadi saya di ngopi sambil, aduh ini kenapa ya, menyesali semuanya itu udah penuh apa ya, kecewa, emosi dan sebagainya. Tapi sampai saya di kereta, saya taruh koper saya di atas, saya duduk sendirian, saya ketawa. Saya ketawain diri saya sendiri. Ya ampun, bisa-bisanya dari Jakarta ke Purwokerto gak sampai 10 menit ditolak, pulang lagi bawa koper isi produk, belum sempat dibuka, ngasih lihat aja belum. Dan setelah itu Bapak Ibu, semua penolakan yang saya dapatkan udah gak ada lagi rasanya gitu, karena menurut saya itu kayaknya penolakan yang paling
menyakitkan gitu ya. Nah, kita perlu itu untuk mengetahui penolakan yang menyakitkan dari pengalaman-pengalaman kita gitu. Ya itu sekedar intermezzo aja. Mudah-mudahan Bapak Ibu jangan sampai mengalami yang seperti itu ya. Oke. Nah, kenapa kita ditolak? Kita perlu tahu dulu ya kan, kenapa kita ditolak ketika menjelaskan bisnis for life. Nah ya, satu, karena kita nggak kenal nih for life dengan baik dari company profile-nya ya. Tadi kita udah di awal kita ada games, masih ada sering sedikit-sedikit salah, miskom ya. Dan ketika kita mau menjelaskan for life, ditanya balik ke kita, sering sekali kita bingung. Aduh, saya jawab apa? Benar nggak? Ini pasti sering terjadi, khususnya bagi mitra-mitra yang baru bergabung. Aduh, saya ditanya gini, jawab apa ya? Bingung, keringet dingin langsung. Ya kan? Nah, itu semua sebenarnya solusinya ada di training. Begitu saya bergabung di For Life, saya ingat sekali 2-3 bulan pertama saya full hadir di 131. Waktu itu masih di cyber ya. Jadi masih di ruangan yang mengisi Pak Ali. Wah, itu produk apa dan sebagainya saya ikutin. Gitu. Oh begitu ya, oh begitu perhitungannya. Dan ketika saya kurang paham, langsung saya tanyakan gitu di training. Itulah enak ya, ketika di training kita bisa langsung bertanya. Gitu. Nah ini pertama, jadi kita perlu tahu solusinya dan alasannya. Selanjutnya ya, kita tidak mengenal kebutuhan prospek. Tadi kalau sudah disampaikan oleh Bu Ratih juga, kita punya daftar nama, kita cari tahu, tanya kabar, gimana anak-anaknya, gimana pekerjaannya, gimana kesehatannya, orang tuanya, dan sebagainya, kegiatannya. Karena ketika kita sudah mengenal kebutuhan prospeknya, kita bisa menyampaikan dengan lebih baik. Ya. Nah, solusinya supaya kita bisa mengetahui kebutuhan itu adalah mendengarkan, bertanya dan mendengarkan. Jadi kita bertanya-tanya dulu, jangan langsung misalnya tiba-tiba, wah halo Pak Andi, ya Pak, jadi For Life ini tuh produk dari Amerika, perusahaan sistem imun gitu. Si Bapak Andi ini juga bahkan belum tahu, ini maksudnya gimana sih, kita ngobrol apa gitu ya kan, kita harus tahu dulu apa yang mau kita kenalin. Jangan-jangan dia butuh bisnisnya, kita malah tawarin, kita kasih testimoni gitu kan, jangan juga jadi salah. Gitu. Nah, alasan yang ketiga ya, nah ini kita nggak profesional ya, produk dan perusahaan dari For Life ini kan luar biasa sekali ya, produknya nggak ada yang bisa menyamakan transfer faktor dan produk-produk lain ya, dari protein kita dan semuanya lah. Perusahaannya pun juga bukan main-main, perusahaannya reward penghargaan bisnisnya luar biasa. Nah tapi seringkali kita menampilkan bisnis ini seperti biasa-biasa saja gitu ya, datang ketemu orang tidak bersikap akan-akan kita merepresentasikan For Life gitu ya dengan baik gitu. Nah solusinya adalah penampilan kita pun harus diperbaiki gitu. Jadi termasuk apa yang kita tampilkan di media sosial, apa yang kita share di mungkin status kita atau di IG kita tadi seperti yang Bu Ratih juga sampaikan ya. Kita harus memperlihatkan itu. Gitu ya, jangan kita misalnya menampilkan kegiatan-kegiatan yang bahkan negatif dan sebagainya. Kita harus memperhatikan itu juga. Ya. Nah, ini juga penting. Ketika kita sudah mulai menjelaskan gitu ya, kita jangan terlalu banyak berbicara tentang hal yang tidak dibutuhkan gitu. Misalnya yang bersangkutan sakitnya kanker, terus kita bilang, nah ini Bu, ini bisa juga loh untuk apa misalnya asma, alergi dan sebagainya gini. Terus kita berkutat di situ, padahal yang orang ini ingin dapatkan apakah bisa ini untuk penyakit saya misalnya kanker atau misalnya tipes atau yang lain-lain gitu. Jadi fokus saja kepada hal yang memang dibutuhkan. Kenapa? Karena mereka akan punya waktu nantinya untuk mendapatkan informasi lebih. Gitu. Masih ada, bisa ikut training, bisa ikut ke seminar, bisa dimasukin ke WhatsApp grup, masih banyak waktu untuk kita memberikan informasi lebih jelas gitu. Tapi paling pertama ketika kita mau prospek supaya meminimalisir penolakan, fokus saja. Semakin singkat, semakin sederhana itu semakin bagus gitu. Ya. Nah, ini ya. Kita fokus hanya pada fitur. Nah, ini sering kali ya. Jadi kita bicarakan hasil riset, kita bicarakan fitur-fitur dari produk transfer faktor, tapi kita nggak bilang kalau misalnya si ibu minum, seperti apa sih yang ibu rasakan? Gitu. Nah, misalnya
kalau misalnya orang itu sakit ya under imun, kita tahu kan. Nah, ibu kalau minum ini, sistem imun ibu akan meningkat menjadi 437% misalnya. Nah, itulah yang itu loh yang saya dapatkan gitu. Nah, itu benefitnya di highlights, jangan terlalu detail, apalagi sampai pakai bahasa-bahasa yang rumit gitu ya. Jadi sederhanakan saja, fokus kepada apa yang bisa orang itu dapatkan gitu ya. Apa yang bisa mereka dapatkan. Nah, ini juga sering. Ini paling sering mungkin ya. Masih banyak dari kita yang aduh, ini saya dapatnya dari mana ya? Ini saya di mana ya? Ini saya di mana ya? Pas udah mau prospek gitu, pas udah mau prospek, kita kebingungan sendiri. Ini di mana? Ini di mana video testimoni? Pastikan ketika kita menjalankan bisnis for life di handphone kita atau di laptop kita, kita punya satu folder yang lengkap, udah dipisahin. Oh, ini testimoni, oh ini hasil penelitian, oh ini gambar artis, oh ini materi presentasi. Nah, jadi ketika kita mau presentasi, kita udah langsung tahu, saya mau bagi yang mana ya, gitu. Dan ketika mereka bertanya, kita sudah tahu di mana menemukannya, ya kan? Jadi kita nggak scroll pusing di mana ya itu ya. Kayaknya ada tuh testimoni autoimun, gitu kan? Di mana tuh? Udah 2 tahun yang lalu ternyata, gitu kan? Ketindih-tindih. Jadi siapkan, dimasukkan ke dalam folder, di arsip, dan di preparation. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke dalam handling objection ya. Mengatasi penolakan ya. Mengatasi penolakan, teman-teman, Bapak Ibu semua, harus sama baiknya dengan mempersiapkan keberhasilan closing. Kalau kita datang, kita closing, orang kita udah tahu, oh langsung arahkan pendaftaran, ini, isi ini, minta KTP, ya kan? Minta buku tabungan, daftarkan, kirim virtual account. Kita udah tahu tuh, karena kita sudah mempersiapkan untuk closing. Tapi kita juga harus mempersiapkan diri untuk ditolak. Gitu. Kita harus memenuhi diri kita untuk mempersiapkan penolakan. Ketika kita ditolak, kita harus lakukan apa, gitu ya. Ini yang paling penting. Paling sederhana saja sebelum kita masuk ke yang detail-detailnya. Pertama, kita ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan, sudah punya waktu memberikan kepada kita, gitu. Dan ketika kita bicara, kita tahu nih, si Pak Sulis misalnya, Pak Sulis ini punya keberatan karena masalah ini, gitu ya, karena masalah ini. Nah, setelah selesai, langsung tetap lakukan komunikasi, follow up kalau kata Bu Ratih tadi ya, karena mungkin ia berubah pikiran. Bagaimana cara ia berubah pikiran? Ya, kita berikan informasi terkait dengan objection tersebut. Contoh misalnya, aduh saya nggak ada ini uang untuk member gitu ya. Tiba-tiba bulan depannya ada promo gratis member. Nah, kan kita bisa kasih gitu ya. Habis itu misalnya, oh saya pengen dapat 4 juta Mas Sorman gitu. Nah, misalnya ternyata bulan ini dimudahkan ya, dapat builder level 2 double bonus 4 juta gitu. Nah, kita bisa kasih. Artinya tetap jalin komunikasi dan kita ingat kemarin ini dia objection-nya apa ya. Nah, itu kita tetap sampaikan. Nah, objection kedua ya. Jangan terlalu berekspektasi tinggi ya, karena pasti hasil itu datang kok gitu. Kita percaya aja, kita nggak perlu sampai, karena kalau kita berekspektasi terlalu tinggi kadang-kadang kita jadi kecewa gitu ya. Kita udah, wah ini orang ini keren banget nih. Wah ini gini Mas Sorman, ini orangnya gini. Wah ini pasti kalau jalan, nah kita udah berpikir gitu ya. Kita kalau jalan nih pasti mantep nih. Ternyata gabung aja enggak gitu. Nah, kita santai aja gitu ya. Prospek aja seperti biasa. Sampaikan memang hal yang penting-penting tadi karena hasilnya akan mengikuti ya. Dan jangan ambil secara personal. Kenapa? Karena mereka bukan menolak Bapak Ibu, bukan menolak diri kita secara individu, secara manusia, secara personal. Yang mereka tolak itu adalah kesempatan yang kita tawarkan. Gitu ya, kabar baik yang kita tawarkan. Harus kita bisa bedakan. Kalau misalnya menolak kita secara personal tuh kayak misalnya saya nembak cewek gitu kan, ternyata ditolak. Nah, itu baru personal
gitu. Nah, kalau misalnya ini yang kita tawarkan kan for life, ya kamu mau ambil atau tidak. Nah, ketika mereka bilang tidak, berarti jangan, aduh saya ditolak nih. Nggak usah kita nggak usah merasa kecewa seperti itu. Santai aja, enjoy aja. Oke? Ya, kita fokus pada apa yang bisa kita kerjakan. Yaitu apa, Bapak Ibu, teman-teman semua, prospecting. Ya, kita fokus pada presentasi, kita fokus pada mengundang orang, dan kita akan lihat seberapa banyak nanti keberhasilannya. Gitu. Jadi mulai hari ini dan 1 bulan ke depan, selama bulan September ini kita fokus pada prospecting dan juga presentasi. Gitu. Nah, kita mulai masuk ke dalam objection atau masalah-masalah yang sering. Ya kan? Wah, harganya kemahalan nih. Gitu kan, ini pasti banyak yang mengalami ya ketika kita prospek, orang bilang harganya kemahalan. Pastikan sebelum kita mengatakan harga for life, sebelum orang itu kita menjawab, ini harganya berapa sih? Nah, kita jangan langsung jawab gitu ya. Kita harus memberitahukan dulu manfaatnya yang paling penting. Karena kalau kita sudah kasih tahu harga, berapapun harganya ya, berapapun harganya, misalnya kita punya produk harganya 200.000, orang sudah tidak akan pernah mau mendengarkan lagi manfaatnya. Sampaikan dulu manfaatnya, baru kita infokan harganya. Jadi biar dia orang itu bisa menilai sendiri seberapa bagus, seberapa bernilai produk ini, bahkan sebelum kita mengutarakan harganya. Nah, saat mengutarakan harga, buat teman-teman atau Bapak Ibu yang ragu-ragu nih ketika, aduh saya mau ngasih harga 560 kemahalan enggak ya gitu ya, misalnya berikan dulu harga non-member. Kalau saya biasanya kayak gini, berikan dulu harga non-member ya. Karena jika kita sudah langsung memberikan harga member dan kita menemukan kendala di wah harganya terlalu mahal, nah kita udah nggak punya bottom price lagi. Karena itu udah paling rendah kan gitu. Kalau kita bilang harganya 682, Bu, satu botol TF Formula. Aduh, mahal banget ya. Nah, kita tinggal bilang, kalau misalnya mau lebih murah, bisa jadi anggota, Bu. Dari harganya jadi 560, dapat diskon sekitar 120.000. Dapat diskon sekitar 120.000 misalnya gitu. Nah, artinya orang itu ngeliat, wah, jadi saya bisa jadi anggota, saya dapat diskon lebih murah. Yang paling penting kan ada lebih murah. Itu yang pengen kita coba tanamkan kepada prospek kita. Wah, iya ya, jadi lebih murah nih kalau begini. Nah, kalau kita sudah langsung kasih tahu harganya 560, nah kita agak kesulitan tuh. Nanti ketika bilang, waduh, di kemahalan, kita udah nggak punya lagi bottom price. Jadi kasih tahu dulu manfaat yang paling penting. Dan kedua, kalau misalnya kita ragu-ragu ya, orang ini mau join atau enggak, kasih tahu dulu harga yang mahalnya gitu, harga yang non membernya gitu. Tapi kalau kita misalnya lihat dia, wah ini kayaknya sih dia bisa nih langsung gabung, nah langsung kasih tahu harga member, langsung ajak bergabung juga tidak masalah gitu. Nah, handling objection yang berikutnya adalah market. Nah, ini sering juga ditemukan ya. Di tempat saya kebanyakan orang menengah ke bawah, Mas Norman ya, dan mereka biasanya kesulitan untuk bergabung. Nah, ini penting sekali ya, karena banyak dari kita, satu, anak-anak muda yang biasanya juga marketnya mungkin secara pengetahuan belum terlalu into kesehatan atau bahkan belum punya modal untuk mulai menjalankan bisnis gitu kan. Nah, ini juga berlaku gitu kan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita masih ada di market tersebut gitu ya? Alasan utama adalah biasanya kita beralasan untuk keluar dari zona nyaman kita, lingkungan kita. Kita harus keluar dari situ, ya. Kan penjual Ferrari nggak akan jualan bagi-bagiin brosur di mall, ya. Baju Louis Vuitton nggak akan dijual di pasar baru, gitu. Nggak akan buka stand di pasar baru. Artinya kita harus tahu marketnya, gitu. Atau misalnya kita jual produk-produk khusus wanita, tapi kita jualnya di tempat misalnya gym khusus pria gitu ya, kan nggak mungkin juga. Kita harus tahu marketnya di mana dan kita harus cari, kita harus mau keluar di mana saya menemukan market ini gitu kan. Karena masalahnya itu bukan masalah dia mampu dan tidak mampu untuk
dia nggak mampu nih untuk bergabung. Bukan itu ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Tapi adalah kita mencari market yang dimana dia mau. Gitu. Nah, kita harus tentukan market kita dengan apa source yang kita punya ya, Timbon, upline kita, mentor kita, terus tools-tools yang kita punya, lalu diri kita sendiri, di mana ya kira-kira saya bisa menemukan market ini. Ada salah satu leader yang saya kasih contoh gitu ya. Dia datang ke apa namanya? pelatihan-pelatihan gym ya, apa Zumba gitu ya. Nah, datang bergabung dalam komunitas lalu berkomunikasi gitu, berinteraksi dan akhirnya membuka pasar baru. Itu. Nah, kita harus mau juga untuk begitu, jangan terpaku dalam aduh, kayaknya saya nggak punya ini Mas Norman apa teman-teman yang mau gitu ya. Jangan di situ dong berhenti gitu. Kita harus mau overcoming itu atau beyond our apa lingkungan lah ya, tempat inner circle kita gitu. Kita harus mau keluar dari sana. Dan dengan menggunakan media sosial tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Bu Rati, itu sebenarnya nggak ada masalah. Kita bisa masuk ke grup-grup FB, banyak sekali mau peluang bisnis, kesehatan ini, kesehatan itu. Kita bisa masuk ke dalam Instagram, lihat komen-komen orang, gitu. Kita balas, kita chat, kita DM, dan itu terbukti kok. Itu terbukti kita bisa membuka pasar baru. Sayangnya hari ini kita seringkali tidak mau melakukan atau malas atau bahkan berpikir bahwa ini kayaknya pekerjaan yang sia-sia. Nggak ada Bapak Ibu pekerjaan yang sia-sia gitu. Jadi kita harus terus effortnya, usahanya bukan dikecilin, bukan dikendorin, tapi diperbanyak dan ditingkatkan untuk mencari pasar-pasar baru. Gitu. Nah, ini market ya. Nah, ini penting. Network marketing bisa dijalankan oleh semua orang, tapi tidak semua orang mau menjalankannya. Artinya gimana? Hari ini pun kalau kita berada di market dalam tanda kutip misalnya, orang-orang kaya, orang-orang mampu secara ekonomi, keuangan. Apakah mereka mau juga? Kan belum tentu. Ya kan? Jadi bukan masalah dia mampu dan tidak mampu mengkonsumsi produk atau bergabung dengan member. Masalah di mana kita menemukan siapa yang mau untuk menjalankannya. Gitu. Karena hari ini ada juga orang yang kesulitan. Dia punya uang, saya jadi bingung Mas Norman, dia kayaknya udah kebanyakan uang, saya harus nawarin apa lagi. Kan gitu. Ya jadi bukan masalah menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, itu tidak menjadi patokan sama sekali di network marketing untuk kita bisa memberikan informasi for life. Gitu. Jangan menyalahkan pasar, tapi bagaimana kita menemukan pasar. Ya, bisnis for life, karena bisnis for life itu lebih daripada sekedar pasar yang dalam tanda kutip kita punya atau di bayangan kita aja. Jauh lebih daripada itu. Kita harus mau go beyond. Gitu ya. Nah, terus selling. Kita udah jelasin, kita udah paparin ya. Bagus sih Mas produknya, tapi saya nggak bisa jualan. Tapi saya nggak bisa ngerekrut orang. Gitu kan. Nah, gimana cara kita handlingnya? Yang pertama, konfirmasi dulu. Ketika ada ucapan bagus, ucapan positif tentang bisnis for life, tentang produk for life, kita konfirmasi dulu. Memang bagus produknya. Nah, baru kita handling. Handlingnya biasanya ini ya. Ya kamu nggak perlu jualan kok, atau kamu nggak perlu merekrut gitu. Merekrut itu arti dalam tanda kutip menjelaskan ya. Karena kita di sini kan berbagi informasi dan semua informasinya sudah disediakan. Kalau kita berada di dalam WhatsApp group, kalau kita ikut training, ikut seminar, harusnya kita sudah tahu bahwa semua informasi itu memang sudah disediakan. Gitu, tinggal kita mau share atau tidak. Yang terakhir, tambahannya, nah, saya juga akan bantu kamu untuk menjelaskan kepada mitra-mitra kamu nantinya. Gitu. Jadi kamu tidak jalan sendirian. Ya, kamu bisa undang orang ke seminar. Ya, kamu nggak perlu jualan, kamu nggak perlu merekrut orang, undang aja ke seminar, karena sudah ada pematerinya, sudah ada pembicaranya untuk menyampaikan informasi. Kamu bisa download materi-materi promosi di For Life Connect di aplikasi. Tinggal di-share aja, download, share. Gitu. Nah, itu kan bisa kita tawarkan. Ini salah satu caranya ya. Oke. Lalu handling objection. Saya sibuk
Nah, ini bisa orang lain yang sibuk atau enggak kita yang sibuk ya. Saya sibuk, nggak ada waktu, saya sedang ngerjain A, B, C, D, saya sedang kondisinya begini, gitu ya. Pertama, kita kasih tahu dulu, betul. Karena sibuk itu kan artinya bagus ya. Kalau misalnya kita konfirmasi, ya saya tahu kamu memang sibuk. Tapi karena itulah saya mengajak kamu. Nah ini kita mengubah objection menjadi, bukan benefit, kesempatan, menjadi opportunity. Gitu ya. Ada objection kita ubah menjadi opportunity ya. Ketika wah saya sibuk nih, kan itu objection sebenarnya. Nah tapi karena sibuk itu sebenarnya saya ngajak kamu, gitu. Kamu punya support system, jelaskan kepada yang bersangkutan. Kamu punya support system yang akan membantu kamu untuk menjelaskan lagi-lagi ke mitra-mitra kamu. Lalu jelaskan bentukan dukungannya seperti apa saja. Ya mulai dari seminar, nanti sudah ada pematerinya, ada trainingnya, aplikasi, website, WhatsApp, grup, dan semuanya. Oh, keren juga ya. Wah, bisa. Jadi saya harus ngapain nih? Ya mungkin kamu cukup share aja undangan hari Rabu dan Sabtu, gitu. Ya kan? Artinya dia bisa melihat kesempatan itu, wah iya di sela-sela waktu saya mungkin sih, saya bisa sih ini, gitu. Dan hari ini kalaupun kita sibuk, gitu ya, jangan lagi-lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Agung, jangan jalan sendirian. Manfaatkan, ini kan senjatanya kita semua ya. Saya selalu berpikir bahwa support system itu atau Timbon ini adalah senjatanya saya. Selain produk ataupun peluang bisnis yang bisa kita tawarkan, saya sering sekali menjual support system ataupun orang-orang yang ada di dalam Timbon, gitu. Karena yang bisa kita jual itu bukan hanya produk ataupun company dalam arti bisnis gitu ya, tapi juga support system gitu, tools website dan sebagainya itu selalu saya jualin. Jual artinya saya kasih, oh, ini bagus loh, ini juga bisa kamu dapatkan, ini bisa kamu dapatkan. Kalau di sini kamu nggak dapetin yang, kalau di sana kamu nggak dapet kayak gini, di sini kamu dapet kayak gini, gitu. Oke. Nah, ini yang sering dihadapi ya. Oh, ini MLM ya? Saya nggak mau jalanin MLM. Ya, ini kan paling sering juga. Oke. Konfirmasi ya, kita nggak perlu buat apa kita mencari-cari cara lain gitu ya. Betul, ini memang perusahaan MLM. Kasih tahu aja gitu. Nggak perlu ditutupin orang memang betulan ini perusahaan MLM kan gitu. Nah, sekarang kita tanya handlingnya. Kalau boleh tahu sebenarnya MLM dan bisnis konvensional ini kamu paham nggak gitu bedanya apa? Karena sebenarnya tidak jauh berbeda. Itulah baru kita jelaskan mengenai konsep bisnis MLM dan juga bisnis konvensional. Dari mana sebenarnya skema penghasilan itu didapatkan, yaitu dari jalur distribusi yang dipotong atau dipangkas langsung dari company ke user, end user gitu. Beda dengan bisnis konvensional yang dari pabrik ke distributor besar, distributor kecil, agen, retailer, baru ke end consumer, belum promosi iklan dan sebagainya. Nah itu semua dipangkas, semua uang yang ada di situ akhirnya menjadi skema bisnis atau penghasilan, gitu ya. Kita bisa jelaskan juga kenapa, karena konsep bisnis ini relatif ringan ya modalnya dan supportnya, lalu skema perhitungannya, bedanya antara tadi konvensional dan MLM, dan cari tahu kenapa dia menolak MLM. Dan ketika kita bisa menjelaskan mana yang merupakan MLM yang baik gitu ya, nanti ini boleh lagi disampaikan lagi sekedar info saja, misalnya terdaftar di Appli, ya memiliki izin usaha CUPL, izin usaha penjualan langsung, ada kantornya jelas, ya bukan money game dan lain-lain. Nah kaitkan semua ke dalam For Life. For Life memiliki semua itu, gitu. Ya, nah kalau misalnya punya pengalaman yang nggak menyenangkan, misalnya bilang, ya saya dulu udah pernah jalanin ya model-model begini. Gitu. Nah kita jelaskan bahwa di sini berbeda gitu. Bagaimana cara ia mengetahui bahwa di sini berbeda? Silahkan hadir dulu ke dalam seminar, nanti kamu nilai sendiri. Gitu. Artinya biarkan ia melihat, wah ini tuh supportnya, oh ini tuh orang-orangnya, oh begini tuh cara penyampaiannya. Oh iya sih beda. Karena saya yakin 100 juta %
gitu ya. Saya beberapa kali melihat seminar dari perusahaan-perusahaan MLM lain itu jauh berbeda dengan For Life. Jadi akan terasa energinya pun yang disampaikan berbeda gitu. Ya. Nah, ini juga nih ya. Ini juga nih salah satu handlingnya. Betul, ini perusahaan MLM ya. Nah, sekarang kita tanya, tapi tahu nggak sih kenapa For Life memilih skema bisnis MLM gitu kan? Karena produk dengan manfaat sebaik ini saya tahu dapatkan dari Bu Ratih nih. Jadi inilah tadi ya, konsultasi dan training ini penting. Di dalam training itu disampaikan semua informasi itu ya. Produk dengan manfaat sebaik ini sebenarnya bisa saja masuk ke dalam farmasi. Tapi kalau sudah masuk ke dalam farmasi, selamanya kita hanya akan menjadi konsumen atau pengguna. Nah, For Life ini basicnya adalah perusahaan keluarga yang didirikan oleh David dan Bianca Lisenby. Nah, kedua pendiri ini tidak hanya ingin melihat orang bisa sehat ketika mengkonsumsi For Life Transfer Factor, tapi mereka juga ingin melihat bahwa banyak orang dapat meraih kesejahteraan bersama dengan For Life. Itu sebabnya For Life memilih menggunakan skema MLM atau network marketing. Gitu. Karena hak paten dari For Life itu bukan yang nggak pernah ditawar oleh perusahaan farmasi, pernah, sering sekali gitu ya. Tapi kalau sampai itu terjadi, ya kita hari ini semua hanya akan konsumsi transfer faktor, beli di apotek 600.000, bahkan mungkin 1 juta mungkin kalau udah masuk ke farmasi ya, karena jalur distribusinya sangat panjang gitu. Oke. Nah ini juga nih ya, kalau misalnya kita bilang, saya pikir-pikir dulu ya, saya tanya dulu ke istri atau suami dulu ya. Sering ya kita ketemu ini ya. Konfirmasi, yes, betul sekali, keputusan ini harus dibuat dengan baik. Lalu kita handling. Jadi kapan saya bisa bertemu baik online ataupun offline bertiga nih, agar saya bisa nerangin ke pasangannya Anda gitu, ke bapak, ke istrinya bapak atau ke suaminya ibu gitu. Kenapa? Satu, kalau memang prospek meminta waktu, kita nggak perlu buru-buru harus langsung jadi, wah ini kayaknya ditolak nih. Udah dia harus deal sekarang gitu ya, harus closing sekarang. Nggak apa-apa, berikan waktu dan tanyakan, kapan nih saya bisa follow up lagi, kapan nih saya bisa dapat konfirmasinya gitu. Misalnya 3 hari lagi gimana Pak? Oh oke, boleh 3 hari lagi. Artinya udah ada kesepakatan di sana bahwa nanti kalau 3 hari lagi kita bertanya, Pak Joni, kemarin gimana Pak? Udah jadi bergabung kan Pak? Gitu. Nah kita bisa tanya 3 hari lagi. Gitu. Kita bisa hubungin lagi. Nah yang kedua, ketika yang bersangkutan ingin meminta pendapat dari pihak ketiga, gitu ya, artinya bukan dari kita sebagai pemberi informasi dan penerima informasi, ada lagi pendapat pihak ketiga, pastikan kita juga bisa duduk bersama. Gitu. Jadi kenapa? Karena satu, ketika dia menerima informasi dari kita belum tentu diterima semuanya, sehingga apa yang disampaikan lagi belum tentu bagus gitu ya, belum tentu sesuai dengan yang betul gitu. Nah, ketika kita bisa hadir, jadi kita bisa memberikan informasinya itu lebih baik, penjelasannya lebih matang gitu. Pastikan kita bisa hadir di sana. Lalu interest nih ya. Ah ini rela luas banget ya. Maaf, saya tidak tertarik. Saya nggak mau gitu ya. Kita bilang dulu terima kasih gitu ya atas jawabannya. Saya menghargai keputusan kamu. Oke, misalnya gitu ya. Lalu kita handling. Pertama, kita bisa bilang, tapi boleh nggak kalau dalam beberapa kesempatan saya memberikan informasi terbaru dari bisnis ini? Gitu kan? Pertama kita harus cari tahu tadi ya, apa yang membuat dia tidak tertarik. Ya kan? Atau berkenan nggak saya undang ke dalam 1 atau 2 seminar? Ya, karena pertama satu, mungkin ketika kita infokan orang itu masih melihat kita sebagai temennya, ya kan? Ah, gue tahu lah si Norman mah begini orangnya, masa mau nawarin gue bisnis ratusan juta misalnya gitu kan. Tapi kalau kita undang ke dalam seminar, ada pembicara-pembicara lain yang lebih kredibel dari saya misalnya gitu kan, orang tersebut bisa lebih
mendapatkan banyak informasi gitu. Bisa lebih lihat, oh kayaknya tertarik nih. Ada poin-poin yang mungkin saya juga tidak sampaikan waktu itu. Nah, kita berikan lagi kesempatan 1 atau 2 seminar gitu ya. Kita tetap jalin komunikasi, jangan lupa, jangan pernah putus gitu, dan tanyakan referensinya. Saya nggak tertarik nih, gini kita udah bilang, ya udah boleh nggak? Boleh sih, kalau bagi-bagi informasi share aja ke gua nggak apa-apa gitu ya. Nah, kita tanya, tapi kira-kira ada nggak kenalan lu yang bakal tertarik nih sama produk atau bisnisnya? Gitu. Nah, kita minta referensi, jadi jangan berhenti. Ini kan termasuk tadi satu, membuka pasar baru. Gitu. Artinya ada daftar nama dari kenalan kita itu yang kita mau nyemplung gitu, kita mau masuk ke sana gitu. Ya, ini juga. Oh ya, sudah. Oke. Nah, ini juga nih ya. Aduh, Mas Norman, bagus sih produknya, tapi saya nggak punya uang, saya nggak punya modal gitu ya untuk jalanin bisnisnya. Nah, gimana? Yang paling pertama harus kita tahu ya adalah, ya kita tahu kondisi, saya tahu kondisi kamu. Kita harus kasih lihat bahwa kita memahami kondisi itu. Jangan, saya nggak ada uang, ya udahlah kalau gitu nggak usah gabung lah. Ya nggak begitu kan, gitu ya. Saya nggak ada uang Mas Norman, saya nggak punya modal. Oh oke, iya, oke saya tahu kondisinya. Nah tapi kita handling. Bisa nggak bisnis ini dimulai tanpa modal? Bisa, ya kan? Kamu bisa mulai bisnis ini tanpa modal, gitu ya. Satu, tanyakan lagi, apakah punya nggak referensi, daftar nama orang yang kira-kira membutuhkan produk ini? Yang mungkin ada 1 atau 3 orang yang ingin beli produk, ya kan? Nanti dia bisa jadi gabung, jadi member. Bisa mulai untuk start modal awalnya dia. Dikumpulin jadi member lah dia, gitu kan? Artinya jangan berhenti ketika ada masalah, kita harus bisa cari solusinya gitu ya. Nah, ketika dibilang, oh ada sih nih, nah kita coba bantu untuk menjelaskan kepada si 1, 2, 3, 4, 5 orang ini tentang produk ataupun bisnisnya. Jangan juga ketika udah nggak ada modal, nggak ada duit, ngasih gue daftar nama doang, gue juga yang jelasin. Nanti dia gabung lagi dalam bisnis gue, gitu kan. Jangan seperti itu ya. Kita harus memperlihatkan dari awal bahwa kita memang willing to help. Itu, wah iya, ini saya udah dibantu nih. Hebat nih. Berarti saya tahu supportnya, dan itu juga yang akan ia lakukan nanti kepada tim-timnya. Gitu. Ya. Bahkan karena tidak ada uang, kita menjalankan bisnis for life, kan gitu sebenarnya. Agar punya uang, agar punya penghasilan. Nih kalau kata Bob Sadino, coba kita balik nih ya, jangan harus ada uang untuk memulai usaha. Coba dibalik, harus ada usaha untuk menghasilkan uang. Usahanya apa? Menjelaskan kepada daftar nama yang bersangkutan. Yang bersangkutan harus mau ikut seminar dulu, harus mau ngobrol, nanya-nanya dulu gitu kan. Jadi dia juga pun bisa membuka obrolan awal. Harus ada usaha dulu untuk menghasilkan uang. Nah, ini kita sudah mendekati akhir ya. Ubah objection menjadi solusi gitu ya. Nih, misalnya saya nggak punya waktu, saya nggak punya modal, saya nggak tertarik. Nah, tanyakan, ya udah sini, kamu nggak punya waktu, kasih saya 10 daftar nama yang bisa diundang ke dalam seminar, nanti saya bantu jelaskan. Saya nggak punya modal, ya udah kasih saya 10 daftar nama, saya undang seminar, nanti saya bantu jelaskan. Saya nggak tertarik, ada nggak kira-kira 10 daftar nama yang bisa saya undang ke dalam seminar, nanti saya jelaskan. Kira-kira kalau dari 10 daftar nama itu 3 orang atau 2 orang bergabung, terus kita tanya, ini dari 10 orang daftar nama kamu ada 2 orang yang mau gabung. Lu jadi gabung apa enggak? Kalau lu nggak jadi gabung, nanti masuknya ke bawah gua. Kalau lu jadi gabung, gua akan taruh di bawah lu, karena ini adalah orang-orang yang lu kenal. Gitu kan, orang-orang yang memang kamu bawa gitu. Orang-orang yang memang kamu undang. Kira-kira mau nggak bergabung? Gitu kan. Jadi kalau kita nggak punya waktu, nggak punya modal, nggak tertarik, bukan berarti nggak bisa sukses di For Life. Bahkan sangat bisa. Apalagi kita punya support system Timbon. Dimanfaatkan senjata itu. Gitu. Ya. Nah, misalnya, aduh saya lagi sakit, sedang kuliah, saya sedang kerja nih, ada sibuk banget nih, saya ngurus anak dan lain-lain sebagainya. Gitu kan. Tapi karena itulah
saya menjalankan for life gitu. Hari ini yang ada di bisnis for life, yang ada di Timbon gitu, bukan semua yang orang yang masih dalam kondisi sehat prima bisa keluar rumah, terus usianya masih muda. Enggak, ada yang sudah sakit, ada yang masih kuliah, ada yang memang sedang sibuk bekerja, ya meniti karir, ada yang sedang mengurus anak dan sebagainya. Tapi karena itulah kamu pun juga bisa. Itu yang harus kita berikan objection tadi, masalah tadi, kendala tadi kita ubah jadi opportunity, jadi solusi. Oke, nih saya mau kasih lihat ya. Coba Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau kita prospek 10 orang, 5 orang menolak, berapa persen penolakan kita? 50%. 50%. Ya. Yes. Sekarang saya tanya lagi. 80%. 50%. Betul. Kalau kita memprospek 100 orang, 50 orang menolak kita. Berapa persen penolakan kita? 50%. 50%. Ya kan? Jadi sama-sama 50% ditolak, tapi kita bisa lihat mana yang lebih berhasil. Taruhlah yang kedua, tadi kita prospek 100 orang, yang nolak itu 80%, artinya kita cuma diterima 20%. Ya kan? Itu aja masih lebih berhasil. Kok bisa sih Mas Torman? Gitu kan? Bisa sih seperti itu? Iya, karena yang diprospek lebih banyak. Poinnya adalah itu. Kita jangan fokus kepada, aduh saya ditolak lagi, saya ditolak lagi, saya ditolak lagi. Fokuslah kepada mana lagi yang harus saya prospek, mana lagi yang saya harus prospek. Saya ingat sekali waktu itu di kelas 131 ya, masih awal bergabung bersama For Life, Pak Ali bilang gini, say no, say next. Say no, say next. Jadi kalau misalnya orang yang itu bilang, oh, saya nggak mau, ya udah next, lanjut ke presentasi. Say no, say next, say no, say next, balik lagi, follow up. Gitu, masih say no, next lagi. Masih say no, next lagi. Wah, udah say yes, ayo ikutan. Gitu kan, artinya kita lakukan itu terus. Gitu, karena memang yang kita perlu lakukan hanya itu saja. Skemanya, gitu ya, tentu saja ada instrumen-instrumen lain yang perlu dilatih atau ditingkatkan. Gitu. Oke, jadi itu dia hari ini handling objection dari saya materinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu sekali lagi bisa menjadi apa ya, tembok awal lah untuk kita bersiap menghadapi penolakan. Oke, kita punya waktu mungkin untuk mempersingkat kita waktu 3 menit ya, 1 lagu aja. Kita rehat lagi, gerak-gerak badan lagi, ya.